Berikutnya kami persilahkan Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat, Dr. Adang Bahtiar MPH DSC. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, moderator? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Jadi kami akan mencoba dalam 10 menit. Kalau tidak, ya bahan bisa di-share dan sangat mudah kok. Jadi tidak perlu terburu-buru, tapi saya akan banyak detail. Jajaran direksi yang saya hormati, terima kasih TKMKB diundang. Kami akan menggunakan framework ini untuk kemudian melihat ke masa depan. Jadi sebuah policy cycle yang sederhana, begitu ya, tapi memperhatikan faktor-faktor input untuk kemudian kita mencari output yang memang diperlukan ke masa depan. Jangan lupa negaranya negara desentralisasi. BPJS dicirikan sebagai amat tersentralisasi, tetapi ke depan saya melihat teman-teman di BPJS sudah melihat unsur-unsur desentralisasi untuk kemudian bisa membuat kegiatan ini lebih efektif. Mari kita lihat satu persatu. Dari sisi analisis kebutuhan kesehatan, agenda BPJS akan terpengaruh semata-mata karena risk dan risk fast menunjukkan hasil yang tidak baik. Dan DTPK, daerah terpencil perbatasan dan keperluan memperlihatkan indikator kesehatan yang resisten selalu lebih rendah. Sebenarnya dengan demikian kita kalau melihat situasi itu mestinya setiap pelaksana pembangunan di Indonesia itu melihat mestinya daerah-daerah yang miskin itu adalah sudah masuk dalam KLB untuk dilakukan pencegahan atau dilakukan upaya perbaikan. Dan basis kepentingan TKMKB adalah fokus pada daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk kepentingan pemerataan. Tadi sudah disebutkan seperti itu. Pada analisis demand kami melihat setiap individu itu perlu mendapat pelayanan kesehatan dan wajib dipenuhi sesuai dengan undang-undangnya. Kita lihat bahwasanya pemerintah daerah sudah dibebani dengan SPM dan mestinya kemudian BPJS bisa ikut masuk ke dalam ranah regulasi tersebut, dan TKMKB mempunyai agenda harus memberi masukan secara komprehensif bukan saja pada level mikro, pada makro kesehatan wilayah agar kemudian cita-cita derajat kesehatan bisa terpenuhi. Mari kita lihat konsep komponen akseptansinya. Jadi kesehatan modern itu sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kehidupan, tapi sebenarnya tidak cukup semuanya. Dengan demikian mestinya barangkali kita melihat peranan orang lain, namanya pentahelik. Kita mesti melihat peranan TCIM, Traditional Conventional Alternative Medicine, sebagai sebuah cara untuk memperbaiki kesehatan di masa depan. Dengan demikian sesungguhnya teman-teman sekalian, kalau kita bicara kinerja JKN dalam hal ini tanggung jawab BPJS juga, kita mempunyai 4 dimensi yang penting, yaitu orientasi pemberdayaan, alokatif efisiensi, dan bukan hanya technical efisiensi. Itu berarti kita bicara equity, kemudian staffing yang profesional dan mumpuni, dan juga menjadi amanah dari TKMKB, dan kemudian eksklusif clustering. Artinya setiap wilayah geografis atau setiap yang memiliki kesamaan sesungguhnya bisa dijadikan satu untuk bentuk pelayanan kesehatan yang efektif. Mari kita lihat selanjutnya. Dengan demikian seharusnya bagi BPJS sudah mulai mereka melihat ke wilayah UKM. Dulu barangkali dalam beberapa tahun yang lalu kita melihat BPJS selalu melihat urusan kami adalah urusan UKP, tidak perlu masuk ke UKM, tapi sesungguhnya dia tidak pernah bisa dipisahkan. Dan kita lihat sekarang BPJS misalnya masuk ke wilayah yang juga merupakan agenda dari UKM, yaitu sehat, aman, dan produktif, ikut dalam menangani masalah wabah, ikut dalam persoalan-persoalan vaksinasi. Mari kita lihat selanjutnya. Sayang sekali saya mengalami hambatan. Baik, mari kita lihat persoalan pembiayaan kesehatan untuk Sisyankes JKN. Seperti dikatakan tadi, alokatif efisiensi adalah untuk pemerataan, tapi juga dengan demikian memperhatikan faktor ekuitas dan sistemitas. Kita melihat bahwasanya BPJS sudah melakukan banyak sekali strategi kebijakan sehingga mencapai kepentingan-kepentingan ekuitas dan menuju kepada sustainabilitas. Tadi disebutkan oleh Pak Direktur Utama tentang
bagaimana kita bisa pooling dana dengan lebih baik dari sebelumnya. Mari kita lihat persoalan-persoalan sustainabilitas. Jadi seperti dikatakan tadi, survei nasional Riskesdas dan Risvaskes menunjukkan bahwa kita mengalami persoalan-persoalan dalam sustainabilitas. Dengan demikian ini menjadi agenda dari BPJS semata-mata karena memang Presiden juga sudah melihat bahwasannya revitalisasi puskesmas dan FKTP adalah sesuatu yang mesti dikerjakan bersama. Dengan demikian TKMKB wajib memberi saran kepada siapa saja terutama BPJS untuk mendorong sustainability terutama dari sisi ketersediaan nakes. Dan di era wabah seperti yang diingat oleh Presiden atas dua hal yaitu revitalisasi puskesmas dan vaksinasi atau percepatan penanggulangan wabah, maka semestinya FKTP atau pelayanan dalam BPJS juga mengandung apa yang disebut sebagai endemicity control essential health services. Ini adalah agenda kita semua, tidak saja di Kuningan, tetapi sekarang barangkali saya berharap Cempaka Putih melaksanakan hal yang serupa. Dengan demikian atas dasar uraian tersebut ada 10 prinsip sustainability kinerja JKN era COVID-19. Yang pertama adalah paradigma endemicity control essential healthcare services baik itu di UKM UKP, baik itu di primer maupun di sekunder secara akordion. Setiap wilayah akan memerlukan hal-hal yang berbeda untuk itu dan dengan demikian BPJS menjadi komponen strategis bagi pembangunan kesehatan bangsa yang diamanahkan ke Kementerian Kesehatan dengan cara memenuhi kebutuhan keluarga secara disruptif yang kemudian tujuannya adalah menuju kepada ketahanan keluarga di FKTP maupun FKTRL. Jadi tidak lagi kita bicara orang itu sembuh atau orang itu sehat, tapi menuju kepada pemeliharaan sumber daya keluarga untuk kemudian tetap hidup sehat. Untuk itu maka semua sistem informasi tata kelola pengetahuan untuk menjawab wabah terkendali melalui perubahan budaya. Dan ini saya sudah lihat di PIKER menuju terus menerus, kemudian ada BPJS online, adalah menuju kepada basis tata kelola pengetahuan baik di supply side maupun di demand side. Prinsip JKN ke depan adalah seharusnya ikutin tagline Presiden, yaitu bukan saja soal sehat tetapi aman dan kemudian produktif bagi setiap rumah tangga untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi keluarga. Kinerja JKN harus kemudian secara objektif terukur dan real time. Itu sebabnya kemudian PIKER terus-menerus memiliki agenda untuk memperbaiki diri sehingga FKTP dan masyarakat pengguna bisa mengetahui situasi keadaannya. Program-program BPJS bukan saja bukan saja untuk kepentingan provider, tapi untuk kepentingan dari masyarakat untuk memanfaatkannya. Jadi terlihat adalah sesuatu yang mesti dikerjakan ke masa depan. Saya lihat BPJS sudah melakukannya. Tetapi lebih penting lagi sistem informasi di BPJS membantu sistem kesehatan nasional menuju kepada surveillance. Saya tidak akan detail di sini. Ini menjadi penting, mungkin belum menjadi agenda pada BPJS sebelumnya, tetapi menjadi agenda masa depan. Beyond Health adalah sesuatu yang penting untuk kita menjalankan fungsi-fungsi kesehatan. Dengan demikian, apa yang difikirkan oleh setiap komponen pentahelix menjadi agenda kita semua termasuk TKMKB. Menggerakkan dan memberdayakan adalah sesuatu yang penting dan itu berarti people center di dalam pelayanan kesehatan baik FKTP maupun FKTRL. Mari kita lihat selanjutnya implikasi programatiknya. Dengan demikian kebijakan KBK, kebijakan JKN di DTPK atau di wilayah lain adalah menjadi fokus untuk kemudian semua masyarakat bisa terpenuhi. Luaran yang diharapkan adalah sisian cash JKN yang kemudian menjadi agenda bagi BPJS juga menjadi tanggung jawabnya untuk kemudian menjadi lebih baik, relevan, efisien, efektif, mutu, aman, dan kemudian menjadi sustainability. Sehingga kemudian narasi bagi direksi BPJS Added Value adalah seringkali pembagian diametral antara UKM UKP masih terjadi, tapi saya melihat BPJS sangat kuat menuju pada integrasi untuk kepentingan kesehatan bangsa. Intinya adalah kami harus bekerja lebih kuat lagi untuk mendampingi BPJS karena agenda kesehatannya semakin kompleks ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adang yang luar biasa, begitu luas tadi cakupannya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa terlaksana ya sebagai TKMKB yang lebih berdaya.